Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada hari ini bagi kita semua. Pada hari ini kita akan membahas soal US lanjutan yang kemarin. Ini adalah soal nomor 27 sampai dengan soal nomor 50. Jadi yang kemarin part 1 soal nomor 1 sampai dengan nomor 26. Ini kita akan melanjutkan ujian sekolah bahasa Inggris kelas 9 SMP bagian kedua. Jangan lupa kalau dirasa video ini bermanfaat, mohon dukungan berupa subscribe, like, komen, dan dibagikan kepada teman-teman yang ingin menghadapi ujian sekolah SMP mapel bahasa Inggris. Langsung saja kita lihat bagaimana soalnya tipe 2 ini atau bagian kedua ini yang merupakan kelanjutan dari soal yang kemarin. Kita lihat seperti ini soalnya. Nah, ini ya. Ini adalah my horror experience. Horror experience ini adalah pengalaman menakutkan. Ini kita baca satu persatu juga tidak apa-apa. Kita langsung ke soal seperti kemarin juga tidak apa-apa. Kalaupun kita baca satu-satu, I stayed a night at Sakahua of Gati VDC because a landslide near Basri had blocked the road. Saya menginap semalam di Sakahua Gati. VDC ini nama daerah ya. Karena a landslide ini adalah tanah longsor di dekat Basri telah memblokade jalan atau menutup jalan. The next morning, pagi harinya, pada besok harinya, next morning itu pagi hari, tapi besok harinya. Jadi besok pagi. I hoped, saya berharap, onto the bus with registration. Apa ini? Saya berharap atau berhenti ya, hoped onto the bus with registration number. Saya di bus ini dengan nomor registrasi BA2 KHA 4013. That was on the way to Barhabais from Tatopani. Ini adalah nama daerah. I took a seat, saya mengambil tempat duduk by the door side, di dekat pintu dan seterusnya. Dan mengingat bahwa ada berapa ini? 35 penumpang termasuk saya. The driver started the bus. Nah, dan seterusnya ini sopir mulai menjalankan bis 1 km menuju perjalanan. Saya menyadari a ditch on the road. Nah, ada hambatan di jalan. Ini adalah teks jenis recount. Jadi recount teks sudah dipelajari di materi, ada di video sebelumnya. What does the text tells us about? Ini the ya. What does the text tell us about? Ini apa? Jadi my horror experience. Ini bisa dilihat dari judulnya saja. Ini descriptive text atau recount text. Ini adalah recount text, menceritakan pengalaman di masa lalu. Teks ini tentang apa? Dilihat judulnya, My Horror Experience. Jadi jawabannya adalah yang ada experience-nya. Ini ya, B. The writer's bad experience at pengalaman buruk penulis di Sakahua Gati VDC. B jawabannya. Tidak usah dibaca karena ini hanya menanyakan teks ini tentang apa. Kalau kita baca seluruhnya menghabiskan waktu. Kita lanjut ke soal selanjutnya. What is the main idea of the fifth paragraph? Apa ide utama dari paragraf kelima? Kita lihat saja paragraf kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini ya. The river carried me about 35 kilometers. Sungai itu membawaku sekitar, berarti terseret arus sungai sekitar 35 km. Dan left me membawaku shallow surface, permukaan yang bergelombang. Mana ini? Jadi cari yang ada rivernya. The river mana? Antara B dan D. Nah, carried. Apakah yang B ataukah yang D? Nah, yang B ini salahnya adalah di 35 meter. Ini salah. Padahal ini satuannya adalah kilometer. Jadi jawabannya yang D. Ya, membawa dan meninggalkan penulis di shallow surface. Ini ya.
Jawabannya yang D. Seperti itu karena perbedaan satuan, yang B salahnya ini meter, padahal di bacaan adalah kilometer. Kemudian selanjutnya adalah where did the writer take seat? Di mana penulis mengambil tempat duduk? Cari take seat, kata kuncinya yang mana? Di sini ya, I took a seat, ya ini sama ya, seat ya. Mengambil tempat duduk by the door side, berarti dekat pintu. Jawabannya yang C. Jadi kita tidak perlu menerjemahkan semuanya, hanya melihat kata kunci saja seperti tadi. What is the purpose of the text? Apa tujuan dari teks? Apakah kita perlu terjemahkan ini semua? Tidak ya. Ini recount text ya. Recount text bisa dilihat di materi tentang recount text, sudah ada di video sebelumnya. Sangat mudah ketika teks seperti ini, maka tujuannya adalah retell. Cari yang ada retell, B ya. Kalau teksnya menceritakan pengalaman, maka jawabannya adalah retell ya, menceritakan kembali, B jawabannya. Ini tidak usah berpikir dan tidak usah menerjemahkan seluruh teks. Kemudian selanjutnya adalah ya, mana yang betul berdasarkan teks, mana yang betul. Apakah penulis cari tempat duduk di dekat jendela? Salah ya, karena di dekat pintu, bukan jendela. Tanah longsor terjadi di Sagua. Salah ya, tanah longsor dekat Basri ya, ini menginapnya di Sagua. Polisi menyelamatkan penulis, cari mana? Oh salah ya, karena bukan polisi. Rescuers, ini penyelamat. Took me to a hospital, membawa ke rumah sakit ketika saya regained consciousness, mendapatkan kembali kesadaran. Jadi jawabannya bukan polisi tapi penyelamat. Bisa dari SAR, bisa dari sukarelawan, tidak ada polisinya. 4 passengers had survived. Ada 4. Nah, ini ya, 4 passenger had survived. Jawabannya yang D. Kemudian kita lanjut ke soal selanjutnya. What does the text tell us about? Teks ini tentang apa? Ya. Ini teks ini perlu dibaca. Ya. Tentang apa kira-kira? Lihat judulnya, The Blue Whale, paus biru. Maka jawabannya adalah C, paus biru. Ya. Tidak perlu dibaca semua dan tidak perlu diterjemahkan, apalagi begitu ya. Kita lihat soalnya. Nah, soalnya, what is meaning of several in paragraph 1? Paus biru adalah paus terbesar and the largest living creature on earth. Apa? Makhluk hidup terbesar di bumi. Blue whales, paus biru, were hunted, diburu. Ini tentang passive voice, ada di materi passive sentence ya. Diburu a lot for oil, balen, meat and other products from. Nah, mana several? Nah ini ya several ya. They are now protected. Apa? Sekarang mereka dilindungi and may gradually be returning in several areas, dan secara bertahap kembali di beberapa area. Beberapa ya. Jawabannya adalah C, some, artinya beberapa. Several sama dengan some. Whole ini keseluruhan, many ini banyak untuk benda yang bisa dihitung, few ini sedikit, ini some, artinya beberapa. C. What is the communicative purpose of the text? Ya. Apa jawabannya? Ini teks jenis apa ini? Jenis deskriptif atau report? Jadi jawabannya adalah mana? Report ya, memberikan informasi. Ini sudah dibahas di materi tentang report teks. Mudah sekali, bisa dilihat di video sebelumnya. Teks ini tentang report, maka tujuannya adalah apa? Yang C ya, memberikan detailed information about the blue whale, memberikan informasi lebih tentang paus biru. What is the main idea of paragraph 4? Paragraph 4, paragraph 4, mana ide utamanya? 1, 2, 3, 4. Blue whales feed, ya.
makan, ya, paus biru makan dengan membuka mulutnya into dense group of small sea creatures like plankton, ya, seperti plankton, ya, membuka mulutnya into pada gerombolan small sea creatures, makhluk-makhluk kecil di laut seperti plankton, ya. Nah, ini mana berarti ya? A, ya, makanan untuk paus biru. Tidak usah dibaca semua, hanya yang ditanyakan di paragraf 4 saja. A jawabannya. Lanjut ke soal berikutnya. Why has the blue whale been hunted? Mengapa paus biru itu diburu? Nah, cari yang hunted mana? Nih, blue whales were hunted a lot for oil. Diburu karena minyaknya, ya. Terus, nah ini sampai segini, berarti apa jawabannya? Apakah karena besar, ataukah karena lahirnya itu lambat, ataukah karena makan makhluk-makhluk laut? Ya, bukan ya, karena memiliki banyak fungsi, ya. Ada minyak, ada daging, and other products, dan produk-produk lain dari tahun sekian sampai sekian. Jadi jawabannya yang B. Nah, selanjutnya adalah soal seperti ini. Ini adalah soal tentang recount text lagi, ya. Menceritakan pengalamannya keluarganya Pak Richard yang sedang liburan, vacation. Mereka adalah Tuan dan Nyonya Richard with two sons, dengan dua anak laki-laki. They went to London, mereka pergi ke London. When ini bentuk kedua dari go. They, mereka apa? Saw, sees, seen, atau seeing. Ini sudah ada di materi tentang recount. Ini dengan mudah bisa kita jawab, isinya adalah verb bentuk kedua. Kedua karena terjadi di masa lampau. Mana? Melihat yang bentuk kedua, I saw, melihat. Ini verb 1S, ini verb 3, ini verb ing. Kalau pengalamannya di masa lampau, kalau ada kata kerja menggunakan verb atau kata kerja bentuk kedua. Kemudian nomor 43, ini bentuk kedua semua, ya. Called, booked, provided, stored, ini bentuk kedua, tetapi artinya berbeda-beda. Mana yang cocok? Mereka telah titik-titik 14 hari perjalanan atau rekreasinya. Apa kira-kira? Memanggil, memesan, menyediakan, menyimpan. Memesan, ya. B. Ya, booked ini artinya memesan. Ya, memesan hotel, memesan penginapan, ya. This includes travel, ini termasuk, ya, pemesanan 14 hari tadi termasuk perjalanan dan apa kira-kira? Ya, settlement ini tempat tinggal, ya. Agensi, suplemen ini vitamin, ya. Akomodasi, ya. D, ya, akomodasi, ya. Akomodasi itu adalah biaya yang diperlukan untuk dari suatu tempat ke tempat yang lain, ya. Dari traveling tadi, travel, perjalanan, dan akomodasi. Bisa dibawa pakai becak, bisa dibawa pakai taksi, ya begitu. Kemudian selanjutnya adalah nih, seperti ini adalah teks jenis apa? Jatim Park. Nah, ini adalah teks jenis apa? Report, ya, report text, ya. Ini bisa dikerjakan dulu, bisa di pause videonya, dihentikan, terus coba dikerjakan ini 3 nomor saja, 1, 2, 3. Ya, jika video ini dirasa bermanfaat, mohon dukungannya untuk memberikan subscribe dan diberikan komentar yang bersifat mendukung atau dibagikan ke teman-teman lain. Ya. Jatim Park. Nah, ini materi tentang pronoun, kata ganti orang. Sudah ada di materi sebelumnya tentang pronoun. Kalau kita pahami, kita lihat betul di materi itu, mudah mengerjakan ini. Pengunjung bisa menikmati setidaknya 36 macam fasilitas which can attract, yang bisa menarik apa? Mana? Mereka, mana? Them, ya. Karena sebagai objek. Jawabannya adalah C. As well as give new knowledge, memberikan pengetahuan baru. Just after the pass gate, baru saja setelah gerbang masuk, pengunjung will find an interesting view of Galeri Nusantara. Pengunjung akan menemukan pemandangan menarik Galeri Nusantara, area, wilayah, atau tempat. The study offering continues to step on Taman Sejarah. Kemudian berlanjut ke Taman Sejarah, area, wilayah, ya, atau daerah, atau tempat-tempat Taman Sejarah. Which, apa ini?
yang A, B, C, D ya, contains A ya. Karena ini report text maka isinya adalah simple present ya. Harus verb 1, kalau tidak ada verb 1 pakai S atau ES. Ini verb 1S, ini verb 1 saja. Mana A atau D? A. Kenapa? Karena taman sejarah itu tunggal, harus diberi S. Aturan lengkapnya sudah ada di materi tentang simple present tense. Bisa disimak baik-baik di situ, maka akan mengerti ya. 47. Like sumber awan temple, seperti ya, apa? Candi Sumber Awan, Custom House of Kiai Hasan Besari Ponorogo, and sumber awan apa? Ya, sudah disebutkan tadi, temple ya. Temple ini apa? Ya, apa? Candi ya. Bisa kuil, bisa candi, ataukah patung, ataukah relief, ataukah perunggu? Jawabannya adalah patung, karena yang tadi sudah disebutkan temple. Temple itu artinya kuil. Kemudian selanjutnya adalah soal seperti ini mudah sekali ya. Ini adalah bagaimana kita menyusun kata-kata menjadi kalimat yang tepat ya. Masing-masing cabang dipahat 1-4. Oh, 1-4 semua ya. 1-4. Each bumerang, setiap bumerang. Kemudian 2 apa 3 ya. Branch atau is carved ya. Jadi jawabannya adalah yang 3 ya. B ya. 1-4-3. Loh, ada 2 dengan D. Loh, 6. Loh, 5. Lah ini kan yang lebih masuk akal yang 5 ya. A curved ya. Apa ini? Bercorak ya. 49 juga seperti itu. 6-2-1 atau 6-2-4 ya. 6-2, 6 C taste ya. Dia merasakan the 1. Nah, 1 ya. 7 atau 4 ya. 7 balls. Nah, salah ya. Kalau 4 3 ya. Jadi 6-2-1-4. Jadi jawabannya adalah yang C. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah menyusun menjadi sebuah paragraf. Nah, selanjutnya adalah menyusun menjadi sebuah paragraf. Ini lebih mudah lagi. Mana yang kira-kira masuk akal datang sebagai yang pertama ya. Masa nomor 1 ini si tiba-tiba dia cantik, tidak mungkin. 2, 3, 2, 3, 2 atau 3 ya. I have a close friend, saya memiliki teman dekat. Yang kedua, sepatu ini sangat cocok untuknya. Nah, ini kan tidak mungkin duluan ya. Jadi 2 ya. 2 ya. 1 betul. She is beautiful, attractive, dia cantik, lincah dan trendy. Ini mengikuti tren. 1 ya. Setelah 2, 1, 5 ya sama. Kemudian 4 atau 3. 4 dulu atau 3 ya. 4 ya, karena ini tiba-tiba kok sepatu ya. Jadi jawabannya adalah yang A ya. 2, 1, 5. 2, 1, 5, 4 ya. 3 karena tidak mungkin ya. Tiba-tiba kok sepatu. Terus 6 ya. 6 ini karena recently, baru-baru ini dia membeli sepatu. Nah, baru 3 terakhir, sepatu ini cocok bagi dia. Nah, seperti itu kira-kira. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ketika kita merasa bermanfaat, kita bagikan ke teman-teman lain supaya mendapatkan manfaat yang sama, dan mohon dukungan untuk subscribe dan komen yang bersifat membangun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.